Jadi kali ini kita akan bikin tentang random question. Bakal nanya ke Hartono 4 pertanyaan, dia juga bakal nanya ke gua 4 pertanyaan. Cuman, gua nggak tahu dia nanya apa, dia juga nggak tahu gua bakal nanya apa. Aduh, berat banget buat tinggal. Hal teraneh yang pernah lu lakukan waktu lu kecil? Gua dulu makan semangka. Gua makan semangka ya. Gua makan. Terus gua kalau lu bisa mengulang waktu, Mon, 10 tahun ke belakang, apa yang lu sesali yang gak lu lakukan waktu itu? Maksudnya waktu muda itu kita gak ada yang kasih tahu. Lebih berani aja, lakukan aja. Lebih explore, lebih banyak. Karena waktu muda itu yang kita punya itu kelebihan itu waktu. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita sesi yang Lucu-lucu lah. Oh, ini yang menarik. Yang menarik nih. Jadi sedikit entertaining lah ya. Betul. Nah, teman-teman juga coba bantu ikut jawab. Ya. Tulis jawaban kalian, versi kalian lah. Siap. Jadi kali ini kita akan bikin tentang random question. Oke. Gua bakal nanya ke Hartono 4 pertanyaan, dia juga bakal nanya ke gua 4 pertanyaan. Cuman, gua nggak tahu dia nanya apa, dia juga nggak tahu gua bakal nanya apa. Oke. Sabar, kita geser dulu. Jadi mau lu dulu apa gua dulu nih? Wah, dulu juga boleh. Udah gua dulu deh. Ya udah. Wah, ini pertanyaan Jangan susah loh. Pertanyaan pertama nih berat. Apa? Enggak, ini mungkin juga bisa bantu teman-teman jawab juga. Oke. Nikah dulu atau mapan dulu? Waduh, berat banget buat tinggal. Kalau mungkin lebih ke arah mapan dulu ya. Mapan dulu baru nikah. Oh, kenapa? Tapi mapannya itu bukan berarti kaya raya sih. Minimal bisa hidup mandiri lah. Maksudnya untuk berdua ini udah bisa. Betul, bisa nggak bergantung sama orang tua gitu ya. Kalau sih pengennya gitu ya. Maksudnya jangan sampai kita nikah itu nambah beban buat orang tua kan. Oke. Kayak contoh udah hidupin kita capek-capek, harus hidupin istri kita juga gitu. Itu tapi kan maksudnya bukan berarti yang kaya raya enggak. harus punya mobil berapa, rumah berapa, enggak juga. Cuman sekedar mapan aja. Paling enggak kayak kebutuhan pribadi ini udah terpenuhi. Oke. Kayak lu biaya hidup 4 juta, ya minimal lu punya penghasilan 8 juta lah. Kan nanti kan ada satu lagi yang akan join di dalam itu lo. Ataupun berdua kerja, itu tuh menurut gua gak masalah. Tapi kalau salah satunya memang memilih untuk gak kerja, jadi ibu rumah tangga, minimal lu bisa cover lah. Oke. Gitu kan, kadang-kadang cowok kan juga nuntut kan. Sip. Itu. Tapi kalau Wah sendiri ya, Wah melihat dua-duanya kerja itu oke banget gitu loh. Bahkan menurut Wah ya, kan memang ceweknya lebih menghasilkan cowok yang di rumah juga gak masalah. Kalau menurut kenapa pribadi Wah ya gitu ya, lihat aja siapa yang memang lebih menghasilkan dan lebih bagus di mana gitu. Jadi bisa jadi supportnya gitu. Betul. Oke nih, itu sih ganti yang gue ya mati biasa nih kan. Nggak, ini super gampang, Mon. Apa? Kalau seandainya lu dikasih tiket jalan-jalan selama 1 bulan, lu boleh pilih negaranya, semua expenses lu, semua biaya lu ditanggung, tapi nggak boleh beli apapun buat pulang. Jadi, tapi di sana lu boleh, lu mau makan, mau apa boleh. Yang penting baju semuanya yang lu bawa pulang juga gitu. Lu pilih negara apa? Dan kenapa? Pilih ya. Mungkin ya ini karena waktunya. Ini negara nih, bukan benua ya. Negara ya. Padahal Jepang ya? Iya. Kenapa? Karena Jepang itu tuh mungkin ya luas kan. Dari atas sampai bawah ini kan banyak nih. Jadi gua bisa kelilingin satu-satu tuh. Oke. Kalau gua pikir kayak misal, maksudnya itu juga lumayan variatif. Misal di bagian Tokyo, Osaka, itu apa kan Sapporo, Solo gitu. Jadi gua bisa explore. Tadi gua pikir apa Amerika gitu, tapi Amerika ya serem-serem ya. Malah Jepang aja. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih buat gue nih. Coba lu pikir, ada gak keinget hal teraneh yang pernah lu lakukan waktu lu kecil? Ada. Apa? Wow, berani ceritain sih. Gimana? Dulu itu waktu kecil, lu pernah nonton film Up yang ada Pramuka itu? Iya. Jujur itu ada yang komen. Iya, ada yang komen mirip banget. Tapi lu kasih lah mau animasi.
Tapi bapak kecil mirip banget. Oh, serius? Serius mirip banget. Wah, lu pernah gak sih lihat foto gue sama adul gue tuh, Mat? Pernah sih. Benernya hitam banget aja gue gitu, mirip banget. Nah, gue dulu makan semangka. Gue makan semangka ya kayak gini. Yang dipotong kayak gini. Dipotong kayak gini gitu kan. Gue makan. Terus gue Ini maksudnya apa? Facial. kayak gue baru ke muka. Kayak tau lah ada umur 4, umur 5 gitu. Kayak seger banget semuanya. Baru ke muka. Terus gue baru mikir rambut gue semua. Gila. Malu liat kaget. Wah, aduh berantakan banget kan, berantakan semua kan, makanya bohong lah. Nah, tapi itu mungkin gue Salah satu hal teraneh. hal itu aneh dan anehnya gue inget sampai sekarang. Ya, Anehnya gue ngerasa itu segar banget. Kalau Sekarang juga boleh. kalau gak ada lihat mungkin gue pengen coba lah. Pengen coba apa sih rasanya? Kalau teman-teman yang coba boleh komen juga. Oke, Nah, naik kedua. Kalau lu dikasih pilihan budget ya sama nih, katakan 2 miliar gitu ya, lu pilih rumah atau apartemen, kenapa? Di Jakarta ya. Jakarta. Ini 2 harus miliar nih habis. Ya kalau nggak habis ya disumbangin sisanya. habisin aja kalau gitu. Di Jakarta gua akan pilih apartemen sih. Oke. Di Jakarta ya. Kenapa? Kenapa nggak pilih rumah? Karena gua kan bukan keluarga besar. Maksudnya gua kan beristri tapi let's say punya anak pun nanti mungkin 1 atau 2 dong. Menurut gua lebih gampang diurus pertama. Habis itu dengan budget 2M itu mungkin apartemennya udah yang bagus banget. Dibanding dapat rumah mungkin agak nanggung tapi juga maintenance-nya juga banyak. Mungkin secara apartemen maintenance-nya lebih mudah. Menurut gue ya. Walaupun ya secara biaya lebih banyak juga sih. Ya. Tapi gue lebih pilih bisa milih tempat strategis juga. Betul. Gitu sih dibanding rumah mungkin 2M gue akan dapat daerah yang Udah di pusat gitu ya. ya mungkin Saya udah dekat pusat kota lah gitu. ya kalau apartemen ya. Kalau rumah mungkin nggak dapat gitu. Betul. Gitu sih. Atau mungkin rumahnya tua banget gitu. Jadi PR-nya banyak dengan budget segini. Gitu sih. Nah, ini nih pertanyaan ketiga ini susah nih. Kalau lu di sponsor modalnya unlimited, lu pengen bikin bisnis apa? Lu terserah lu mau bikin bisnis apa aja buat. Gue di sponsor modal unlimited. Tapi harus cuan nggak? Atau boleh rugi? Ya gak apa-apa sih, terserah lu. Kan modalnya unlimited. Terus gue boleh pakai juga. Lu boleh pakai lah, terserah. Yang penting gue digaji gitu ya. Digaji dengan baik lah gitu ya. Wah ini sih jujur sih nggak gampang. Mungkin satu ya. Gue pengen bikin ini sih bukan munafik ya. Tapi gue bakal invest di hubungan manusia ini gila-gilaan. Gue bakal bawa mungkin tokoh-tokoh dunia apa gitu. Tujuannya sebenarnya cuma satu, minimal orang ngerti sesuatu yang baru yang bermanfaat buat mereka. Satu aja. Jadi gue bakal bikin channel ini itu kayak bertahap, maksudnya step by step gitu ya. Karena kalau seandainya gue udah unlimited nih, gue hidup juga udah bergelimang harta gitu ya. Apalagi kalau gak untuk maksudnya bermanfaat untuk orang lain juga, betul gak? Maksudnya kapan lagi kesempatannya? Selama ini kan kita terkendala kan budget aja nih. Budget unlimited sih kita mau undang siapapun bisa gitu kan. Jadi karena menurut gua konten edukasi kayak gini ini jujur sangat sulit sih bisa diterima. Tetapi nggak penting sih yang nonton itu 1.000, 10.000, 100.000. Yang penting ada 3 atau 4 orang aja yang merasa hidup gua bisa lebih baik loh dengan gua tahu tentang ini. Itu pun udah bagus sebetulnya. Kalau kita jangan ngomongin duit ya. Hal-hal kecil yang sebenarnya banyak artinya gitu. Betul. Jadi hal-hal seperti itu tuh menurut gua tuh bisa lah. Kalau di gua udah unlimited sih gua bakal coba sih. Gua bakal lakukan. Oke, giliran gua. Giliran lo pertanyaan ketiga buat gua. Kalau lu bisa mengulang waktu 10 tahun ke belakang, apa yang lu sesali yang gak lu lakukan waktu itu? 10 tahunan mungkin yang gua rasa gua bisa pengen ubah itu kadang ya, kalau flashback gitu ya. Lebih berani aja sih, gua pengen bilang ke gua tuh lebih berani aja. Apapun yang lu hadapi, yang lu jadiin masalah tuh sebenarnya
nggak sebesar yang lu bayangkan. Betul. Maksudnya waktu muda itu kita gak ada yang kasih tahu. Waktu lebih muda ya, misalnya baru lulus apa tuh, lebih berani aja, lakukan aja, lebih explore lebih banyak. Karena waktu muda itu yang kita punya itu kelebihan itu waktu. Betul. Dibanding mungkin orang udah 30-an, 40-an ke atas tuh jatah mungkin untuk gagalnya ini lebih khawatir. Karena udah berkeluarga, pasti udah punya anak. Jadi lu lebih mikirin banyak hal. Nah, sedangkan waktu lu lebih muda, lu tuh mungkin lu kalau jatuh pun ya lu sendiri gitu. Betul. Jadi lu gak terlalu perlu khawatirin ke yang sana-sana. Ya maksudnya di kondisi gua ya, mungkin juga ada anak muda yang dari muda itu udah harus cover keluarga ya bisa aja. Mungkin di posisi gua kan gua gak cover itu. Cuman kalau gua bisa kasih tahu tuh, gua kasih tahu ya itu sih. Lebih berani aja, lakuin aja gitu. Jadi biar lu tuh explore aja dulu gitu, lakuin, coba gitu. Gagal gak apa-apa. Oke. Surprisingly pertanyaannya sama hard. Gitu. Cuman Serius. sama-sama. Oke. 10 tahun Lalu kira-kira lu bakal kasih tahu apa? Gila bisa sama ya Mon. Sebenarnya 10 tahun lalu kalau gue bisa ulang ya, gue akan tingkatin skill gue dalam komunikasi. Gue akan tingkatin dengan sangat baik. Banyak hal tuh gue sia-siakan, gue habisin waktu, sehingga menurut gue itu communication skill gue itu kurang banget dalam berkomunikasi dengan orang gitu ya. Jadi kalau punya waktu 10 tahun gitu ya, mungkin akan improve-nya itu beda banget lah dengan sekarang gitu. Jadi menurut gua itu yang gua agak sesali. Mungkin waktu kita muda itu tuh menurut gua maksudnya 20-an awal itu pas kita lulus kita lihatnya terlalu pendek. Betul. Kayak cuma tahun depan gua harus begini, 2 tahun lagi harus begini. Sebenarnya itu tuh agak muluk-muluk. Bener. Tapi dulu kita nggak ngerti. Harusnya tuh kita lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi kita tabur gitu. Jadi 1-2 tahun belum ada hasil nggak apa-apa sebenarnya. Betul. Nah itu yang kita itu dulu nggak ngerti. Tahunnya setahun nggak dapat hasil tuh kita ngerasa ada yang salah kok. Bener. Gagal gitu kan. Kita planningnya itu terlalu pendek. Itu. Jadi kalau kayak gue waktu dulu mungkin gue bisa planning untuk 5-10 tahun ke depan gitu ya. Invest di skill-skill yang kita bakalan berguna banget suatu hari nanti, itu bermanfaat banget gitu. Cuma sayang waktu itu kita investnya cari duit. Kita fokus cari duit. Ada satu pepatahan. Ini pepatahnya bagus banget. Waktu yang paling tepat pertama dulu. Paling tepat kedua adalah sekarang. Jujur memang wah lagi belajar banyak banget sih cara ngomong apa gitu. Wah pikir ya 10 tahun lagi, masa 10 tahun kemudian gue juga masih ngomong hal yang sama. Betul. 10 tahun yang lalu gue juga mau ini gitu. Jadi gue juga mencoba sih. Ini masih ada pertanyaan lagi ya? Ada. Satu lagi ya? Kalau seandainya nih Mor, lu cuma punya waktu 7 tahun buat hidup, apa yang akan lu lakukan sekarang yang berubah? 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Jadi ceritanya gue nonton Attack on Titan. Kalau gue gak salah. Setelah dia dapat kekuatan Titan itu, dia tahan 7 tahun atau 10 tahun gitu. Oh gitu. Betul. Jadi dia dapat kekuatan Titan ya. 7 tahun gue kayak agak lama juga. 7 tahun. Tapi lu gak planning, gak lama lewat loh. Iya sih, bener. Lu bayangin 7 tahun, berarti udah pasti lu gak bisa lihat anak lu dewasa. Iya. Paling kalau sekarang punya anak, umur berarti mentok 7 tahun. Kalau orang-orang di Attack on Titan di anime itu, dia orang merencanakan dengan sangat baik loh, 7 tahun itu. Kalau 7 tahun ya sebenarnya sih gak usah 7 tahun sih. Sekarang pun gua tuh ya berpikir ya banyakin spend time sama keluarga sih. Terutama orang terdekat lah. Maksudnya banyak luangin waktu untuk itu. Lalu juga pastinya hal-hal kecil yang biasanya jadi problem pasti gak terlalu problem sih. Sekarang juga belajar kalau memang fokus ke hal yang lebih berarti. Maksudnya ini yang berubah waktu kayaknya udah masuk umur 30-an sih. Kayak kita udah tua gitu. Maksudnya pas dulu gak mau fokus ke hal-hal sepele. Ya banyak fokus ke kekhawatiran yang gak terlalu penting. Takut. Karena masalah ini setelah kita lihat gak bakal habis. Lu mau nunggu masalah habis baru bahagia ya. Lu nunggu sampai meninggal juga gak bakal. Waktu belum punya ini pengen punya ini. Betul. Waktu udah punya ini juga ada masalah lagi. Betul. Jadi selalu ada. Jadi menurut gue ya sebenarnya mau berapa tahun pun paling penting tuh ya sebenarnya itu sih relationship, lalu juga terutama sama orang-orang terdekat, lalu ya
lakuin sebisanya sih setiap hari. Maksudnya apa yang pengen gua lakuin gitu, misal kayak channel ini dan kerjaan sendiri, ya lakuin sebisanya. Betul. Hasilnya itu ya nanti akan sesuai aja dengan waktu, kondisi, dan ya apapun itu lah, yang bikin itu pas gitu sih. Betul. Oke lah ya, berarti ya. Udah 4 pertanyaan, mau bilang for fun juga kayak berat juga ya. Berat ya, kok kayaknya habis ditanya kok malah makin kayak. Nah teman-teman boleh dong coba komen juga ya, nanti dari berapa nih Han? 5 terbaik kita kasih kaos. Kita kasih kaos. Kita akan kirim langsung ke rumah. Iya. Jadi dari 5 jawaban terbaik yang kita seleksi nanti akan kita langsung kirim kaos ke alamat kalian. Oke? Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.